Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan mengenai pivot table, kita akan terlebih dahulu mencoba untuk memahami fungsi count blank. Fungsi count blank sangat berguna apabila data yang kita masukkan berjumlah sangat banyak. Untuk mudahnya, kita akan menghapus fungsi-fungsi yang telah kita lakukan sebelumnya. Anggap saja ini adalah data yang berjumlah amat sangat banyak, kemudian di salah satu bagiannya ada data yang tidak termasukkan, ada bagian yang kosong. Ada suatu fungsi yang disebut count blank. Bisa kita baca di sini, count blank berarti bahwa menghitung jumlah dari sel yang kosong dari suatu daerah sel. Daerah sel yang dimaksud tentu saja adalah daerah antara kolom C baris keempat hingga kolom C baris ke-18. Kita ketik OK. Kita menentukan daerahnya. Range-nya adalah dari kolom C baris ke-4 di sini hingga kolom C baris ke-18 di sini. Ketik OK. Kita mendapatkan hasil 2. Apabila daerah yang kosong ini kemudian sudah kita isi nilai, maka angkanya akan berkurang secara otomatis menjadi 0 ketika tidak ada lagi blank. Apabila misalnya kita coba kita ketik del, maka akan ada 7 daerah yang kosong. Sekali lagi, count blank ini akan sangat berguna apabila data yang kita masukkan banyak. Kita hapus, kita ketik del. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pivot table. Anggap saja angka-angka ini adalah jumlah penjualan. Kita beri kode sum sales. Terus di kolom B kita beri kode penjual. Penjualnya bernama A, bernama B, bernama C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Hingga O. Kemudian kita misalkan kolom D ini adalah daerah penjualan, atau agar lebih mudah kita beri kode area, kita beri nama area. Taruhlah areanya adalah area utara, timur, selatan, dan barat. Untuk mengcopy kita bisa klik Ctrl, kita bisa memencet tombol Ctrl di keyboard dan tombol C. Untuk mempaste kita bisa menggunakan Ctrl V. Sekali lagi kita ulangi. Untuk mempaste kita bisa menggunakan kita bisa memencet tombol Ctrl dan tombol V secara bersamaan. Untuk melakukan seleksi terhadap sekian banyak daerah secara bersamaan dengan keyboard, shortcut yang digunakan adalah kita tekan tombol Shift,
kita tekan arrow atau arah. Dalam contoh ini saya menekan panah ke bawah, lantas saya tekan Ctrl V, maka kemudian di semua sel yang tadi sudah saya seleksi akan bertuliskan barat, seperti kolom D7 yang saya copy. Kemudian saya bisa juga mengcopy dengan Ctrl C sekali lagi beberapa daerah menjadi terwakili di sini. Ini adalah sekedar contoh saja untuk kemudahan tutorial ini. Ya. Masuk kepada bagian pivot table. Pivot table bisa kita mulai dengan menseleksi kita klik atau kita pilih suatu sel di dalam bagian pivot yang kita maksudkan, kemudian kita pilih insert, kemudian pivot table. Setelah kita memilih pivot table, Excel secara otomatis akan menseleksi suatu tabel atau suatu daerah seperti ini dari kolom B baris ketiga hingga kolom D baris ke-18. Daerah ini secara otomatis seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya kita bisa menentukan apakah pivot table, tabel pivot yang akan kita buat kita letakkan di suatu worksheet yang baru atau di worksheet yang sudah ada ini. Pada contoh kali ini saya akan melakukan penempatan pivot table di worksheet yang sudah ada. Saya letakkan di sini, kolom F baris ketiga. Kemudian kita ketik OK, kita klik OK. Akan secara otomatis muncul di layar kita pivot table field list, dimana di sini kita bisa memilih berbagai macam tampilan pengaturan pivot table. Tampilan yang paling atas ini adalah tampilan yang saya pandang mudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan pilihan-pilihan yang ada ke dalam daerah ini. Yang akan kita masukkan adalah pertama kali yaitu adalah sum cells. Kita harus memastikan bahwa sum cells yang akan kita masukkan ke bagian values, karena jumlah penjualan adalah jumlah yang akan kita hitung, bukan penjual atau daerah. Kita pastikan bahwa sum cells masuk ke bagian values sekali lagi. Kemudian untuk area bisa berbeda-beda, bisa kita masukkan ke bagian row labels atau juga bagian column labels. Untuk contoh kali ini kita masukkan ke bagian column labels. Kemudian penjual kita masukkan ke bagian row labels. Hasilnya adalah seperti ini. Apabila kita balik, sebelum kita membalik untuk mengeluarkan suatu pilihan dari bagian ini, kita bisa klik kiri di sini, ditahan, kita kembalikan ke sini. Area kita pindah ke row labels, kemudian penjual kita masukkan ke kolom labels. Hasilnya tentu berbeda dari yang tadi. Untuk contoh kali ini kita akan menggunakan metode yang pertama.
kita bisa menutupnya dengan mengklik kiri di tanda silang di pojok kanan atas. Ini adalah hasil dari pivot table yang tadi kita buat. Untuk kerapian kita bisa double klik kiri di bagian ini, dan juga bisa agar lebih rapi lagi kita klik kiri di bagian penjual, itu ke bagian penjual A, kemudian kita tengahkan angka-angkanya. Saya rasa ini lebih bagus. Oke, jadi ini adalah pivot table. Pivot table ini tentu akan amat sangat berguna apabila datanya berjumlah banyak. Untuk data yang berjumlah 15 saja, kita bisa juga mendapatkan bantuan untuk melihat kaitan-kaitan antara area dan penjual. Area barat misalnya, kita bisa melihat bahwa di area barat penjualan atau tingkat penjualan adalah sebesar 28, kemudian di area selatan sebesar 17, di area timur sebesar 8, di area utara sebesar 21, dan totalnya adalah 74 penjualan. Tabel yang dihasilkan oleh Excel ini dapat kita tingkatkan kualitasnya, misalnya dengan menghitung average, sebagaimana sudah kita bahas ketika kita membahas tentang deskriptif statistik tadi. Maka kita akan coba melakukannya terhadap angka-angka yang dihasilkan oleh pivot table. Di kolom G baris ke-21 kita buat fungsi average. Oke. Perlu untuk kita revisi, yaitu bahwa kolom G dimulai dari baris ke-5, yaitu baris angka pertama di bagian pivot ini, hingga baris ke 19, yaitu di area barat dari penjual O. Kita klik OK. Kita bisa mendapatkan nilai 5,6. Nilai 5,6 ini berarti bahwa dari sekian penjual yang berhasil melakukan penjualan di area barat, maka setiap penjual itu memiliki rata-rata nilai penjualan atau memiliki rata-rata tingkat penjualan 5,6. Nilai 5,6 ini bisa kita copy dengan cara klik kiri di bagian kanan bawah, ditahan, kita geser sampai ke bagian ini, bagian kolom K. Kita lepaskan. Di sini tampak bahwa untuk setiap daerah penjualan, yaitu daerah barat, selatan, timur, dan utara, tingkat penjualannya adalah 5,6, 5,67, 5, kemudian 4, kemudian 4,2 untuk setiap pelaku penjual. Kemudian kita bisa mendapatkan angka 4,9. 4,9 ini adalah rata-rata kemampuan penjualan yang bisa dilakukan oleh penjual. Oke, sekian, begitu saja tutorial deskriptif statistik dan pivot table. Terima kasih.